Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purnamasari. Saya adalah pengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Dan saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Bidang Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pasundan. Hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, hari Senin, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 6 Kota Bandung tahun pelajaran 2021-2022 dengan materi menganalisis unsur pembangun cerpen. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, KM, Adit, pimpin untuk berdoa. Adit, hadir? Ya, Bu, ada. Oke, Adit, pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Baik. Raihan, hadir? Hadir, Bu. Baik. Billy tidak ada ya? Berdoa selesai. Oke, Ibu catat. Billy isi presensi tapi tidak ada. Tidak bergabung dengan Zoom. Oke, Ivana ada. Baik. Kalau lihat di sini, insya Allah. David ada tidak? David bergabung tidak ya? Ada, Bu. Kita akan menyanyikan lagu nasional, sikap sempurna walaupun duduk. Rapihin dulu badannya. Rapihkan dulu bajunya. Posisinya badannya yang enak. Yang bisa boleh ikuti menyanyi. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di angkat, berbisik-bisik raja memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Materi sebelumnya kita bahas apa? Ramah. Ya, ceramah ya. Apa aja Marisa yang telah kalian pelajari teks ceramah? Kebahasaannya, strukturnya. Ya. Dan nanti akan praktek berceramah. Coba Ibu mau lihat kalian. Coba tunjukkan
Sama ini kayak waktu pertemuan kita. Coba tunjukkan satu barang yang berawalan huruf B. Oke, ice breaking-nya. 1, hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak ada yang lucu. Arif, pelajaran bahasa Indonesia, ngeliatin buku bahasa Sunda. Oke, Devni, kenapa boneka? Taufik, botol isinya cupang. Iya, Bu. Bener ya? Botol cupang. Ya kamu tidur sama cupang. Kayak yang lainnya Iya, Bu. boleh Banyak. boleh diturunkan benda-bendanya. Baik, hari ini kalian akan ada 5 menemukan unsur cerpen, mengidentifikasi, menganalisis penyebab konflik, menganalisis hubungan antar unsur intrinsiknya. Baik, selanjutnya apa tampilannya? Seperti biasa ya, nanti kalian materinya sudah Ibu share di Edmodo, nanti kalian kerjakan secara berkelompok LKPD-nya, kemudian di akhir presentasi. Karena ini banyak, jadi nanti satu kelompok itu presentasi 1 LKPD. Misalnya bagian 1 kelompoknya Nafisa, bagian 2 kelompok siapa, bagian ketiga, supaya kalian kebagian presentasi semuanya. Baik, Ibu akan memperlihatkan Pagi tadi, pembacaan ada gadis kecil cerpen. berangkat sekolah sambil menangis. Baik, jadi gini. Orang ini sedang membaca cerpen, ya. Ini kumpulan cerpen. Yang dia baca adalah cerpen Gadisku. Baik. Nah, jadi cerpen juga sebenarnya praktek pembelajaran cerpen, keterampilannya itu bisa membacakan, bisa menulis. Nah, ini Ibu pilih yang tugasnya proyek yaitu menulis. Sudah dibuka Edmodo-nya? Iya, Bu. Betul ya? Baik. Nah, ini ada materi, nanti kalian mengumpulkan di Edmodo juga. Bingkai. Nah, di sini kan majunya dikumpulkan di sini ke belakang untuk jadi materi ke depan. Latar, paling gampang nih. Coba Ibu mau dengar suaranya Dina. Dina ada Dina? Ada, Ibu. Ya, Dina, latar kamu mengenal apa saja? Jenis-jenisnya. Iya. Mana Dina? Latar tempat, waktu, sama suasana. Baik, ini paling gampang ya. Sudut pandang tadi, sudut pandang intinya ada berapa Dina? Halo, Dina. Halo. Halo, halo. Iya, Dina. Ibu. Iya. Sudut pandang tadi Ibu jelaskan ada berapa? Baik, coba Nesya. Nesh, sudut Ibu. pandang. Sudut pandang. Ada 2. Ya, apa saja Nesya? Sudut pandang orang pertama sama sudut pandang orang ketiga. Baik. Amanat. Amanat itu apa? Coba Ibu pengen dengar suaranya Caroline. Caroline ada? Caroline padahal tadi datang yang pertama. Caroline ada suaranya? Ada, Bu.
Baik, Caroline, coba amanat itu apa? Nilai pelajaran yang bisa diambil. Ya, nilai nanti kalau nilai-nilai sama dengan nilai-nilai kehidupan ya. Ya, apa ya? Pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat tulisan. Oke, kalau tema, Reva, tema itu apa, Fa? Reva hadir? Halo? Reva? Ada tidak Reva? Hadir Ibu. Oh, hadir. Reva, Ya, apa Reva? tema Tema. tuh Oh, apa ya? Kayak apa? makna keseluruhan gitu yang ada di cerita atau ya Ya. kayak itu keseluruhan masa yang ada di cerita. Baik. Jadi jadi apa yang kalian peroleh tadi? Jadi coba Ibu mau Dania. Dania, coba. Tokoh, alur, latar, sudut pandang. Baik. Nah, ini teks ini Ibu ambil kutipannya dari materi contoh cerpen yang sudah Ibu bagikan di Edmodo. Kalau yang sudah baca, coba Arif, menurut Arif, dari teks ini tokohnya siapa ya? Coba, ini kutipan, ini hanya kutipan teksnya. Coba, tokohnya siapa ya? Ada Bu Geni. Ya, ada Bu Geni ya? Bu Ya, Bu Geni. Bu Geni. Oke, alurnya kalau lihat dari sini, maju, mundur, atau bagaimana Arif? Maju, Bu. Oke, maju. Ria Arswendo Atmowiloto. Selanjutnya, kalian ada ini. Hubungan tema dengan amanat dan hubungan tokoh penokohan dengan alur. Coba, ada yang bisa bantu? Tadi Sophia nanya ini. Coba. Ini di Ibu yang, jadi di Ibu Ma yang nyalain kamera ya, yang terlihat. Marisa, Aisyah, Isabel, Nafisa. Coba, ada yang bisa menjelaskan apa sih hubungannya tema dengan amanat? Isabel mau, Bu. Oke, Isabel. Kalau misalkan hubungan tema sama amanat tuh pasti berkesinambungan gitu. Karena kalau misalkan kita udah nentuin tema, kita tuh harus tahu amanatnya tuh bakal kayak gimana, apa yang mau disampaikannya. Betul. Jadi, dalam sebuah cerpen itu tidak boleh keluar dari temanya. Ya, si tema itu, Isabel suka menulis ya. Nah, apalagi yang udah suka menulis pasti tahu. Jadi tema itu akan berkesinambungan dengan amanat. Kalau kita udah menentukan temanya A, berarti amanatnya juga A. Kita contoh temanya tentang sosial. Berarti amanatnya harus berkaitan dengan sosial. Misalnya apa? Misalnya sosialnya adalah larangan untuk membuli. Itu kan tema sosial dan amanatnya juga tentang sosial. Begitu ya. Begitu Sophia? Iya, Ibu. Ya, Makasih. sama-sama. Selanjutnya ada hubungan tokoh dan penokohan. Siapa yang bisa tokoh penokohan dengan alur? Yuk. Apa tuh hubungannya? Halo, terdengar suara Ibu nggak sih? Terdengar, Ibu. Ada, Bu. Baik. Apa? Hubungan tokoh penokohan dengan alur. Di Kalau sini. tokoh Ya, itu Luciana. kan pasti diceritakan ada peristiwa. Tokoh diceritakan pasti ada peristiwanya. Nah, peristiwa itu entah maju atau mundur, jadi berhubungan dengan alur. Jadi peristiwa gitu, Bu. Setiap Jadi tokoh gini ya? memiliki peristiwa. Ya, setiap tokoh punya ceritanya. Dan cerita itu tidak akan berjalan kalau tidak ada tokohnya. Begitu? Mana? Sama kelompoknya Nafisa. Kelompok yang keduanya Isabel. Yang ketiganya Sophia. Yang kelompok keempatnya Luciana.
Kelompok Nafisa? Ya, Bu. Oke, ada. Nafisa menggunakan laptop? Ya, Bu. Baik. Udah pada dibaca ininya, ceritanya? Udah. Nah, jadi kalau menurut kalian tokoh dan penokohannya yang mana? Kalau kata aku mah ada 3 tokoh, ada tokoh aku, terus penjual tebu sama ayah. Ya, penjual tebu. Ya, Bener ya? betul. Jadi Ibu potong ya Nafisa ya. Halo. Berarti ini aku Ya, Bu. Di sini kalian menemukan LKPD pertama ya? Ya. Ya. Jadi di sini hanya menuliskan temuannya itu ada siapa dan siapa, begitu ya. Ini baik. Nah, ini kalian kan di sini mengidentifikasi 6 unsur pembangun cerpen. Nah, di sini si penokohan dan tokohnya ini kalian pindahkan ke kolom yang sampingnya. Nah, itu pindah ke kolom sampingnya. Di sini bukti pendukungnya, kalimatnya itu ada di kalimat yang mana. Baik, ini apa ini sudah sampai di baik, ini sudah di penyebab konflik cerpen. Ya, ini siapa yang juru ketiknya? Sophia, Ibu. Oke, Sophia. Penyebab konfliknya, ya, Sophia kalau nulis di tabel itu rata kiri. Oh iya, Ibu, siap. Ya, coba diedit rata kiri. Iya, Ibu. Dan kelompok yang ini, si kalimat ini ada di atas kan? Si kalimat bukti pendukung ada di atas. Berarti seperti contoh di Ibu, karena kita kalimat dalam cerpen, berarti dia dicetak miring. Oh iya. Yang ininya ya, Bu? Ya, betul. Nah, itu betul tulisannya ketika maskapai atau maskapai di atasnya. Coba cek kembali. Maskapai, Bu. Ya. Menganalisis tokoh penokohan dan menganalisis tema serta amanat. Alurnya campuran, tokoh, hubungannya. Ya. Yang Ibu mau koreksi nih. Dari segi teknis saja sih penulisan itu campuran di atas, tokoh tebunya di tengah, nah itu. Si tulisan itu. Nah, sudah. Kalian sekarang di tahap yang analisis yang mana? Tema dan amanat. Ya, tema dan amanat. Baik. Coba silakan diskusi. Ibu akan ikuti diskusinya. Unsur pembangun cerpen yang pertama itu ada tokoh dan penokohan. Ya. Terdapat 3 tokoh, yaitu tokoh aku, tokoh penjual tebu, dan tokoh ayah. Alurnya ada alur maju dan alur mundur. Latarnya itu ada 3, latar tempat, latar suasana, sama latar waktu. Sudut pandangnya terdapat dalam cerpen Kemarau itu sudut pandang orang pertama. Amanatnya mencoba melakukan kritik terhadap keadaan sosial dan politik masyarakat kekinian yang semakin kehilangan esensi kehidupan masyarakat, yaitu gotong royong dan tenggang rasa karena pergeseran budaya yang disebabkan oleh serbuan budaya asing, yaitu individualisme dan oportunisme. Temanya politik dan sosial. Sudah yang satu saja. Sudah ya? Sudah, Ibu. Dina? Sudah. Ada yang memberikan tanggapan? Coba jawabannya. Nafisa, ya. Ada yang mau memberikan tanggapan atau itu mah bukan itu kok, di aku jawabannya ini, di kelompok aku jawabannya ini. Kalau bertanya boleh nggak, Bu? Boleh. Mengapa temanya sosial? Buktinya apa ya? Yang mengaitkan antara tema sosial dengan teks tersebut.
Baik, Luciana. Karena mungkin itu tuh pesan tersiratnya itu kan dia tuh peduli sama lingkungan sekitar apa ya, kayak lingkungan dia gitu. Jadi dia kayak peduli orangnya. Ya, berarti Jadi sosial gitu ya. tanggap terhadap sosial gitu. Oke. Nih, yang lainnya? Aku tadi mau nanya yang Boleh. latar. Ini Marisa ya? Iya. Ya, Latar Marisa. tempatnya tuh di mana gitu. Ya. Latar tempat di manakah gitu. Ya. Alur maju, alur mundur. Kalau ada dua-duanya berarti alurnya apa namanya? Campuran, Bu. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue perwakilan dari kelompoknya Isabel mau bacain yang Ayo Berlatih kedua. Di sini hasil diskusi kita, tokoh dan penokohan itu ada tokohnya, ada aku, penjual tebu, ada ayah. Di situ aku suka mengobservasi lingkungannya. Lalu penjual tebu sabar dan ramah, kalau ayah giat dan bekerja keras gitu. Ini bukti pendukungnya. Aku suka mengobservasi lingkungan itu yang menarik sebuah perhatian hanya sebuah jam besar di tengah kota, dan jam itu sudah rusak selama 46 tahun. Kalau si penjual tebu, sabar dan ramah tuh, mau kemana kau bujang? Sapa penjual tebu waktu aku melintas dekat patung pejuang 45. 10 tahun telah lewat, apa tak punya pertanyaan lain, aku malas menjawabnya. Kalau bukti pendukung ayah, itu kan giat dan pekerja keras. Di situ ayah berangkat kerja pukul 2 pagi. Terus alurnya itu di sini ditulisnya maju mundur berarti campuran. Ya. Nah, bukti pendukungnya barangkali itu diganti sekalian saja maju mundur kan? Dihapus maju mundurnya jadi campuran. Ya, Bu. Terus bukti pendukungnya barangkali karena musim kemarau terlanjur berkepanjangan, kampung kami menjadi sangat tidak enak setelah mana sih tadi teh Astagfirullahaladzim. Diulang lagi aja ya. Barangkali karena musim kemarau terlanjur berkepanjangan, kampung kami menjadi sangat tidak enak setelah bulan Maret sampai September. Jika kemarau makin menggelak, aku menyingkir dan duduk melamun di belai angin di sebuah kapal keruh yang termanggu-manggu di sana. 10 tahun telah hangus sejak terakhir aku melamun di rongsokan kapal keruh itu. Musim masih kemarau saat aku kembali ke Jakarta dan hidup berlangsung seperti biasa. Suatu malam aku terjaga pukul 2 pagi waktu itu, lalu seakan terdengar suara klakson mobil truk dan menguar suara orang-orang mengucap salam. Aku termangu. Kerinduanku pada ayah semakin tak terganggukan. Terus latarnya tertangguhkan. Maaf Ibu tipe. Baca bisa tipe. Baik, latarnya ada apa saja? Latarnya kalau latar tempat tuh ada rumah, pinggir sungai, tengah kota, museum, galeri seni, kafe, bioskop, pusat perbelanjaan, kebun binatang, patung pejuang 45, Jakarta, Jawa, dan kampung. Latar waktunya pukul 2 pagi, pukul 5 sore, siang, malam. Terus latar suasananya ada gerah, rindu, geram, merana, risau, senang, muak, ngeri. Baik, berhenti dulu Reva presentasinya. Ibu koreksi nanti sebelum Ibu lupa. Penulisan kata Jakarta, Jawa, itu kan nama kota, nama daerah, berarti harus huruf awalnya diawali huruf kapital. Ya, selanjutnya lanjut. Sudut pandang. Ya, sudut Reva. Pandangnya orang pertama, bukti pendukungnya, sudut pandang orang pertama itu aku, utama, kata aku yang sering muncul dalam cerita. Ya. Terus amanatnya langsung ke bukti pendukung. Cerpen kemarau memuat banyak kritik terhadap pemerintah, khususnya pada pemerintah daerah. Dengan tidak melihat keadaan rakyat, pemerintah daerah masih mencari kedudukan di kursi pemerintahan tanpa mempedulikan janji. Terus temanya
langsung ke bukti pendukung, kritik kondisi sosial masyarakat desa. Baik. Sekian, Ibu. Makasih. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Menanggapi? Nah, mungkin bingung ya karena amanat dan temanya itu secara tersirat ya. Jadi langsung dituliskan di bukti pendukung. Seharusnya si yang Ibu koreksi yang di kalau kalian berarti di kolom apa ya? Kalau Ibu di kolom kanan ya. Nah, kalau di kolom kanan berarti kalian pindahkan itu ke nanti ke kolom kiri. Nanti baru bukti pendukungnya cari kalimat di atas yang menunjukkan kritik sosialnya itu yang mana gitu. Paham ya? Kelompok Isabel, apa yang harus diperbaiki? Halo. Kelompok Isabel. Kelompok Isabel, paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Maulana, perwakilan dari kelompok Sopi, ingin presentasi dan membacakan Ayo Berlatih 3. Baik. Penyebab konflik, janji perintah yang ditepati, baru belakangan ini ku tahu jawabannya, yaitu di depan patung itu kini dipasang papan reklame dan di situ para politisi sering berbusa-busa membanggakan program-program mereka. Terus yang kedua, penyebab konflik perekonomian yang bergantung pada alam. Ketika bukti pendukungnya, ketika maskapai timah masih berjaya, jumlahnya puluhan, mereka mengepung kampung mendaru siang dan malam, mengorek isi bumi untuk meraup timah. Kini satu-satunya yang tertinggal. Tempatku melamunkan nasib ini tergorek seperti fosil dinosaurus. Teronggok seperti fosil. Seperti fosil dinosaurus. Terus yang ketiganya, Ibu. Masih ada? Sih. Penyebab konflik. Tampilannya 2 ya? Ya, Ibu, sama Sopinya katanya nggak ditulis. Tadi nggak sempet, Ibu. Oh, baik. Ada di kolom chat kaliannya ada? Masih ada? Ada. Penyebab konflik. Yang ketiga, ketika tokoh aku mengenang masa kecilnya dan pulang ke kampung halaman, bukti pendukungnya 10 tahun telah hangus sejak terakhir aku melamun di rongsokan kapal keruk itu. Jam besar di tengah kota tepat menunjukkan pukul 5 saat ku tinggalkan kampungku dulu. Musim kemarau waktu itu. Sekarang ketika aku kembali pulang, jam besar itu masih saja menunjukkan waktu pukul 5 jam besar itu masih menunjukkan waktu pukul 5. Dah, Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia dari perwakilan kelompok Luciana akan mempresentasikan Ayo Berlatih 4. Alurnya yaitu campuran maju mundur. Tokoh dan penokohannya ada tukang tebu, sabar dan ramah. Hubungan alur dengan tokoh penokohan adalah keberadaan seorang tokoh yang membedakannya dengan tokoh-tokoh lain ditentukan oleh alur. Jati diri seseorang tokoh ditentukan oleh peristiwa-peristiwa yang menyertainya dan sebaliknya. Peristiwa-peristiwa itu sendiri merupakan pelukisan tokoh. Lalu ada analisis hubungan tema dengan amanat. Temanya yaitu kondisi sosial masyarakat. Amanatnya kritik terhadap keadaan sosial dan politik masyarakat kekinian yang semakin kehilangan esensi kehidupan bermasyarakat seperti gotong royong dan tenggang rasa karena pergeseran budaya yang disebabkan oleh serbuan budaya asing atau individualisme dan oportunisme. Jadi Yang kedua?
Yang kedua, pemerintah harus kritis dalam menangani masalah dari berbagai aspek kehidupan, khususnya ekonomi, dan harus dapat berpikir kritis. Ya, itu ada penulisan yang salah ya, kritis. Ya. Lalu yang terakhir ada hubungan tema dengan amanat. Hubungan tema dan amanatnya adalah bahwa tema dalam cerpen tersebut yaitu kondisi sosial masyarakat desa sesuai dengan amanat yang mengajarkan atau mengingatkan agar tidak menghilangkan nilai-nilai serta esensi sosial budaya di masyarakat desa. Sedikit penguatan dari Ibu ya, sedikit tanggapan dari Ibu untuk kelompok Nafisa tadi ya, seperti yang ditanyakan Marisa, tadi yang di atas latarnya ditambahin saja, latar tempatnya di mana dituliskan, tapi buktinya tidak. Nah, alur maju mundurnya ditulis alur campuran. Kelompok Isabel tadi ya yang tema dan amanat, pindahkan ke kolom kiri. Nah, bukti pendukungnya cari yang di kalimat di cerpennya, kalimat mana nih yang mendukung si pernyataan tersebut, begitu. Kelompok Sophia tadi kan dipresentasikan ada 3 bagian ya, berarti nanti tinggal diedit, tinggal ditambahkan, ada di kolom chat kalian begitu. Kelompok Luciana tadi hanya penulisannya saja yang harus dirapihkan begitu ya. Ya, Diski, kesimpulan pembelajaran hari ini, Diski. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari paparan yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi adalah mengenai cerpen. Dimulai dari pengertian cerpen itu sendiri, yang biasa disebut cerita pendek, merupakan suatu karya sastra yang berbentuk prosa atau bersifat fiktif atau tidak nyata. Di dalam cerpen terdapat unsur-unsur pembangun atau unsur intrinsik, diantaranya meliputi tokoh, tema, alur, latar, amanat, sudut pandang, serta adanya hubungan antara tokoh dengan alur dan tema dengan amanat. Kemudian kita diajak menganalisis sebuah teks cerpen secara berkelompok dengan diidentifikasikan secara berdiskusi, kemudian hasil diskusi tersebut kita presentasikan oleh masing-masing kelompok. Dengan begitu, secara tidak sadar kita mampu memahami apa itu cerpen, sehingga nantinya pemahaman akan hal tersebut dapat kita implementasikan menjadi sebuah produk cerpen yang baik ceritanya pendek maupun unsur-unsur yang lengkap di dalamnya. Terima kasih untuk Diski. Jadi kesimpulannya hari ini adalah kalian belajar unsur pembangun cerpen mulai dari temanya, mulai dari tokohnya, alurnya, latar, sudut pandang, tema dan amanat, dan semuanya itu ada keterkaitan. Jadi intinya adalah suatu cerpen itu tidak boleh keluar dari yang sudah kalian tentukan temanya. Kita mulai untuk tes akhir.
Nafisa aja deh. Nafisa, apa yang kamu pelajari, Naf? Mengenai unsur cerpen tadi yang udah disebutin Rizky ya di kesimpulan tentang teks cerpen, kita belajar sudut pandang, tema, alur, terus apa ya tadi? Sudut pandang, tema, alur, penokohan. Ya. Yang terus Nafisa sukain apa? Tetap yang bisa disukain waktu diskusinya sih. Nah, diskusi. Kalau dari tampilan Salindia Ibu menarik Iya, tidak sih? menarik. Salindia. Salindia ya, kita sebutnya Salindia bukan PowerPoint. Baik. Yang belum dipahami Nafisa? Kalau secara keseluruhan, alhamdulillah udah paham. Paham secara unsur-unsur ya, unsur-unsur pembangunnya. Baik, kalau di Salindia kalian lihat gambar apa? Gambar refleksi pembelajaran, Bu. Nah, ini ada seorang anak kecil yang bawa buku ya. Nah, buku di sini adalah merefleksikan apa yang telah kalian pelajari. Nah, Ibu buat Salindianya benar-benar seolah-olah kalian sedang melakukan seperti itu. Baik, sebelum ke RTL, umpan balik dari Ibu adalah terima kasih untuk kalian karena kalian telah dapat bekerja sama dengan baik dengan Ibu untuk pembelajaran hari ini. Baik. Nah, sebentar. Nah, terima kasih karena telah bekerja sama dengan baik. Tepuk tangan buat kalian. Nah, selanjutnya pembelajaran kita selanjutnya, rencana tindak lanjut pembelajarannya adalah mengonstruksi teks cerpen seperti yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Ini akan berbentuk tugas proyek. Kalian akan membuat teks cerpen. Ya. Kalau selanjutnya temanya tuh bebas ya, Bu? Temanya nanti kita diskusikan ke tim penanggung jawab ya, nanti kita kita ketemu Zoom lagi ya. Baik, ini pesan dari Ibu. Terima kasih kepada kalian siswa-siswa hebat dan tetap selalu jaga protokol kesehatan. Baik, sebelum Ibu akhiri ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tadi dibuka doa oleh Adit, sekarang ditutup doa oleh Arif. Sama-sama A. Ya Arif, pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih karena tepat waktu dan ini mundur ya waktunya karena tadi kita banyak kendala di pas Ibu mau kuisis yang pertama, nampilin Salindia, nampilin video, jadi mundur waktunya. Terima kasih karena kalian tetap berada di room kita hari ini, tetap jaga protokol kesehatannya, harus selalu sehat-sehat, makan yang bergizi, dan jangan berkerumun. Ingat, walaupun kita sudah sekolah tatap muka, jangan lengah dengan virus COVID-19 karena masih ada di samping-samping kita. Terima kasih untuk semuanya.